Pertemuan kali ini membahas tentang bid'ah. Apakah bid'ah itu hanya ada pada soal ibadah saja? Mari kita simak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan hal baru di dalam agama Islam yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam, maka itu tertolak. Ini hadis Nabi. Hal baru itu apa? Di sini tidak diterangkan apakah itu soal ibadah atau soal dunia. Di sini umum di sini. Jadi siapa yang melakukan hal yang baru di dalam agama Islam, fi amrina itu, fi amrina tafsirannya fi dinil Islam, yang tidak sesuai dengan aturan agama, maka itu tertolak. Jadi hal baru itu tidak dijelaskan soal ibadah saja. Di sini umum. Kalau umum berarti ya bisa soal agama, soal ibadah, dan soal dunia. Yang ditolak itu yang tidak sesuai dengan aturan agama. Bagaimana kalau sesuai dengan aturan agama? Ya tidak ditolak. Contohnya, bid'ah soal ibadah, yaitu ngarang sholawat. Imam Ibnu Mas'ud ini ngarang sholawat. Nabi tidak pernah menganjurkan supaya ngarang sholawat. Tapi sahabat Imam Ibnu Mas'ud ngarang sholawat. Berarti hal baru ini. Tapi tidak bertentangan dengan agama Islam. Maka itu dinamakan bid'ah hasanah di dalam soal agama. Contoh lagi, yaitu Abdullah bin Umar menambahi tahiyatnya Nabi di dalam sholat. Tahiyat Nabi di dalam sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanya itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ditambahi oleh Imam Abdullah bin Umar, ditambahi wahdahu la syarikalah. Jadinya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ditambahi wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi tidak bertentangan dengan agama Islam. Maka itu tidak tertolak karena itu bid'ah hasanah. Sekarang contoh bid'ah di dalam agama yang tertolak. Seperti tauhid. Tauhid itu adalah soal agama, justru yang sangat mendasar, tauhid, mengesahkan Tuhan. Tapi kalau ditambahi dengan tri, jadinya tri tauhid. Itu jadinya ya bid'ah agama tapi yang sesat, yang dolalah. Karena tidak ada hadis dan Quran menerangkan bahwa tauhid itu ada trinya itu. Tauhid ya tauhid satu, dasarnya qul huwallahu ahad dan seterusnya. Contoh lagi, bid'ah agama yang dolalah. Seperti wudu. Wudu itu adalah soal agama. Rukunnya sudah ditentukan, yaitu 6. Dirubah menjadi 2. Nah, ini namanya bid'ah. Bid'ah soal agama tapi yang sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang contoh perkara baru atau bid'ah soal non ibadah.
Contohnya yaitu naik pesawat. Naik pesawat. Zaman Kanjeng Nabi tidak ada pergi-pergi naik pesawat. Berarti naik pesawat ini adalah hal baru. Itu bid'ah sesat atau bid'ah hasanah. Ini soal dunia. Ya tergantung niatnya. Kalau naik pesawat itu niatnya untuk silaturahim ke tempat sana, tempat saudara, ya jadinya bid'ah hasanah. Tapi soal dunia, naiknya pesawat itu soal dunia. Contoh lagi, naik sepeda motor. Itu soal dunia. Lah sesat apa tidak? Ya tergantung. Kalau naik sepeda motor itu pergi ke masjid untuk jamaah, naiknya sepeda motor adalah bid'ah hasanah. Soal dunia itu, naik sepeda motor. Zaman Nabi tidak ada. Dan sebaliknya, kalau naik sepeda motor, ini soal dunia, niatnya adalah untuk sombong, niatnya adalah untuk kejahatan, niatnya adalah untuk mencuri ke sana-sana. Ya naiknya sepeda motor itu adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah dolalah, naiknya itu. Contoh lagi, daurah mingguan. Daurah mingguan itu bisa jadi bid'ah sesat, bisa jadi bid'ah hasanah. Daurah mingguan bisa jadi bid'ah sesat kalau di dalamnya diisi oleh hal-hal yang manipulasi, hal-hal pembodohan. Itu namanya bid'ah tapi yang ndolalah, yang sesat. Tapi kalau diisi dengan hal-hal yang positif, mendidik umat supaya tambah tebal imannya, supaya tambah baik perilakunya, jadinya bid'ah hasanah. Begitulah tentang bid'ah. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizruman amila biha. Siapa orang yang memulai melakukan hal yang baik, dia akan mendapat pahalanya. Dan juga mendapat pahalanya orang yang menirunya. Sebaliknya, siapa yang memulai melakukan hal yang jelek, dia akan mendapat siksanya. Dan dia akan mendapat dosanya. Dan juga mendapat dosanya orang-orang yang menirunya. Begitulah tentang bid'ah. Mudah-mudahan kita semua paham.